Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Lombok Timur, akan melakukan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 praktik coaching untuk supervisi akademik. Bersama saya, Yuni Irviana SPDI, Unit Kerja SMP Negeri 2, Jerowaru. Saya, Mas Kuri SPD, Unit Kerja SDN 3, Swela. Dan saya, Nurlina Sari, Unit Kerja SDIT Nurul Fikri Serong. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Yuni? Alhamdulillah, hari ini sehat. Alhamdulillah. Seperti janji kita yang kemarin ya, hari ini kita akan melakukan coaching ya. Dan saya di sini bertindak sebagai observer. Yang pertama ya, sebelum kita mulai melakukan coaching ya, saya sebagai observer akan menyampaikan dulu rubrik penilaiannya. Yang pertama itu, apakah Ibu Yuni sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta atau tidak. Kemudian, apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Kemudian yang terakhir, apakah sesuai dengan prinsip coaching ya, seperti kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi dari coaching. Sudah siap? Ya, alhamdulillah. Tapi sebelum dimulai ada beberapa pertanyaan nih Bu Yuni yang saya sampaikan. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu Yuni kembangkan dalam proses coaching kali ini? Dalam proses coaching kali ini tentunya ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama tentunya saya harus hadir sepenuhnya di situ. Terus yang kedua, saya juga harus aktif mendengarkan. Yang ketiga nanti adalah memberikan pertanyaan yang berbobot tentunya. Iya. Di antara ketiga tadi itu yang sudah Bu Yuni sebutkan, yang mana ini spesifiknya yang ingin Ibu Yuni kembangkan? Kalau berbicara spesifik ya, saya lebih menentukan spesifik itu di bagian memberikan pertanyaan yang berbobot, karena nanti begitu pertanyaan yang kita ajukan kepada coach akan memberikan juga dia jalan keluar ya, sesuai dengan proses yang dia lalui. Oke. Nah, apa indikator kira-kira yang kalau Bu Yuni sudah berhasil melakukan atau memberikan pertanyaan berbobot itu, indikatornya seperti apa? Indikator ketercapaian yang tentunya yang ingin kita hasilkan adalah adanya solusi ya, solusi dari jalan keluar dari masalah yang dihadapi oleh coaching tentunya. Mudah-mudahan nanti begitu selesai melakukan coaching ada harapan yang muncul lah gitu, ada jalan keluar tentunya yang terbaik pasti. Oke, iya. Jadi itu dulu ya, nanti kita akan lanjutkan lagi setelah Bu Yuni melakukan proses coaching. Oke, terima kasih. Melakukan coaching. Assalamualaikum Bu Guru. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu Guru? Oh, alhamdulillah. Tumben ini. Iya, kebetulan saya ini ada sedikit masalah di sekolah Bu. Saya ingin berdiskusi ini, mudah-mudahan ada nanti dapat solusi dari diskusi kita ini. Oh, boleh. Itu saya senang kalau ada yang mau ngajak diskusi begini. Terima kasih Bu. Sebelumnya ini kita kan mau diskusi Pak ini. Kira-kira harapan nanti untuk diskusi kita ke depan ini, harapannya untuk Bapak itu apa? Kira-kira harapannya. Jadi begini, saya ada masalah di sekolah itu kan, guru-guru ini beberapa guru gitu ya, ada yang sering gitu telat masuk ke kelas ketika jam pembelajaran, anak-anaknya dibiarkan bermain, dia asik ngobrol di kantor gitu, bahkan ada yang ngopi, ada yang makan rokok gitu ya di kantor. Ya. Nah, saya pinginnya nanti setelah diskusi ini saya tidak ingin melihat lagi gitu, jadi guru-guru ini tetap semangat masuk, kemudian dia tepat waktu masuk sesuai dengan jam pelajaran, masuk ke kelas masing-masing gitu. Oh iya. Kalau bisa saya garis bawahi, ini berarti kendalanya ini adalah
banyak teman-teman gurunya ya yang masih asik ngobrol di dalam kantor tanpa tahu jam mereka di dalam kelas gitu ya. Ya, Oh, seperti gitu. itu, Bu. Kalau saya boleh bertanya ini, Iya. kira-kira penyebab mereka seperti itu tuh kenapa ya Bapak Ibu gurunya ini? Apa kira-kira? Kalau saya mengamati selama ini, yang pertama mungkin kebiasaan ya dari sebelum dari kepala sekolah sebelumnya Oh, iya. yang tidak tegas gitu ya. Ya mungkin seperti itu. Nah selain itu juga karena memang guru-guru ini tidak memiliki persiapan dari rumah gitu. Hanya sekedar datang ke sekolah, hanya memenuhi kewajiban saja gitu, sehingga santai-santai dulu lah di kalau kantor gitu. Gitu ya. Seperti itu kayaknya saya melihat selama ini gitu. Kalau saya boleh bertanya lagi nih, Oke. kira-kira kondisi yang Bapak alami itu sekarang sudah berada di level 1, 2, 3, sampai 10 nih Pak ya levelnya. Kira-kira sudah di level berapa ini kira-kira kondisi yang di sana iya, itu? iya, iya. Kalau saya lihat sih kayaknya kondisinya 5 kayaknya. Di angka 5, Pak, ya? Angka 5 kayaknya. Ya, tapi kalau sudah kondisi yang kelima nggak sih terlalu parah Pak, udah masih di pertengahan lah. Iya, iya. Ya, pasti ada jalan keluar lah kayaknya nanti yang Iya. seperti itu tuh. Gitu, biar tidak seperti ada penyebab yang lain nggak ada kira-kira? Sepertinya kayaknya selain kepala sekolah yang kurang tegas, karena selain itu kebiasaan juga, dan persiapan tidak ada, mungkin karena memang honor mungkin ya, mungkin, tapi ini kemungkinan teman-teman ini karena kita digajinya sekali sebulan atau sekali 3 bulan mungkin, tapi ini karena kebetulan rata-rata ini yang begitu guru honor gitu, mungkin, tapi ini Iya, kita tidak bisa memastikan. bisa jadi kayaknya Bisa ya. jadi. Nah, menurut Bapak ini kira-kira ada nggak solusi atau jalan keluar yang akan Bapak akan lakukan nih untuk Iya. meminimalisir lah paling tidak hal-hal yang seperti itu atau kondisi dengan yang Bapak alami? Ada nggak sih? Saya rencananya sih begini, Bu. Yang pertama nanti saya akan komunikasikan dengan kepala sekolah terkait hal ini, dan nanti kepala sekolah kayak yang ngomong sama guru yang yang tidak rajin atau yang sering terlambat masuk kelas. Kemudian selain itu kan pendekatan personal mungkin ya, saya akan mencoba juga pendekatan personal kepada teman-teman guru ini, menyampaikan kenapa sih sering tidak tepat waktu masuk ke kelas, mungkin seperti itu. Itu kalau menurut saya itu ide yang luar biasa, impresif gitu idenya. Kira-kira ini kapan mulainya nih melaksanakan rencana yang tadi itu? Siapnya kapan ini? Oh, siap. Dieksekusi langsung ya? Betul. Ya karena kondisi ini kan sudah lama berjalan ini. Iya. Kondisi yang seperti itu, kalau teman-teman guru sering terlambat masuk kelas ini, kayaknya kalau kita lebih cepat nih lebih bagus kayaknya ya. Betul. Nah, insya Allah pekan depan ini gitu, saya mencoba untuk mulai gitu melakukan rencana solusi tadi, komunikasi dengan kepala sekolah, kemudian pendekatan personal. Mudah-mudahan sih bisa jalan lancar begitu. Biasa semangat ya, Mas Siap. Dori. Saya ini sudah tidak sabar lagi melihat aksi nyata lah yang sebenarnya ini besoknya. Insya Allah. Kita diskusi lagi ke depannya. Saya sudah tidak sabar mendengar kabar gembira yang Siap. luar biasa lah ya. Mudah-mudahan nanti Itu tanggung jawab belum, dukungan belum kan? gitu ya. Ya, siapa yang bisa Mendukung. Oh iya. Dikat ya sih. Nggak close aja, Alasan. nanti dipotong. Nanti dikat sendiri. Kapan tadi ya? Udah kapan, Oh, terus iya. siapa yang bisa membantu? Oke. Kira-kira tadi kan sudah menentukan nih Iya. waktunya, rentangnya kapan nih. Kira-kira siapa yang akan membantu Bapak dalam hal ini? Kita tidak mungkin bekerja sendiri kan? Iya, Ya, betul. pasti ada bantuan dari orang lain karena kan kita hidupnya berdampingan nih dengan orang lain. Ya, rencananya sih Bu, saya akan
minta bantuan nanti kepala sekolah gitu ya. Kemudian teman-teman guru yang ada yang rajin masuk gitu ya, dan bisa rajin mengajar juga. Jadi saya akan minta bantuan beliau-beliau ini juga untuk melaksanakan rencana tadi itu. Ini saya sudah tidak sabar lagi mendengarkan kembali nih aksi yang sudah Bapak rencanakan tadi. Mudah-mudahan berhasil, mudah-mudahan lancar gitu Pak ya. Amin. Dan sukses lah untuk bangsa. Terima kasih Bu, doakan ke saya supaya bisa sukses untuk merubah kondisi di sekolah saya seperti itu. Pasti kita doakan. Terima kasih Bu Ya. Gede. Baik. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi Bu Yuni sudah melakukan coaching nih. Bagaimana hasil dari coaching tadi? Hasil dari coaching tadi lancar, berjalan lancar dan sesuai dengan alur yang sudah saya jalankan juga, sesuai alur Tirta yang sudah kita pelajari sama-sama. Dan saya rasa di sini teknik juga saya gunakan sesuai dengan yang diinginkan oleh coaching ya. Dan apa lagi? Itu Saya kira ya itu aja. Baik. Jadi setelah melakukan observasi tadi, apa yang sudah didapat selama coaching? Apakah sesuai dengan indikator yang Ibu inginkan? Kan tadi Ibu ingin fokus Iya. pada itu ya, pertanyaan berbobot. Ya, saya sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan beberapa pertanyaan tadi dan saya rasa apa yang saya inginkan di situ sudah tercapai. Oke, alhamdulillah ya. Saya juga tadi mengamati prosesnya dan Bu Yuni sudah melakukan coaching dengan sangat luar biasa ya. Sudah melakukan alur Tirta mulai dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksinya seperti apa, dan terakhir tentunya adalah Bu Yuni sudah menekankan tanggung jawab ya, apa yang akan dilakukan oleh coaching ya. Semoga untuk coaching-coaching selanjutnya ya bisa tetap lancar dan semakin kita gali kemampuan kita dalam melakukan coaching, dan itu saja ya saya catatan dari saya. Terima Sukses kasih terus Bu ya. Yuni, sama-sama sukses. Oke. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum Bu Dina. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Baik, luar biasa ya. Ya. Begini Bu Dina, nanti Ya. kan Bu Dina akan melakukan kegiatan coaching ya. Lagi. Jadi saya ingin mendiskusikan dengan Bu Lina terkait dengan rubrik penilaian coaching itu. Kita kan sudah sama-sama tahu ya bagaimana coaching itu harus melalui proses alur Tirta gitu, kemudian kompetensi yang ada gitu ya. Ada 3 kan kompetensinya. Ya. Yang pertama itu kehadiran penuh. Kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan. Nah, selain itu juga kita harus mengetahui prinsip coaching. Yang pertama itu ada kemitraan, kemudian proses yang kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Nah, jadi nanti saat coaching nanti alur kita lakukan, kemudian juga jangan lupa prinsipnya juga kita ingat. Nah, sebelum mulai coaching, saya ingin menanyakan beberapa hal, bisa ya? Ya bisa sekali. Terima kasih. Yang pertama pertanyaan adalah nanti ketika coaching Bu Lina akan mengembangkan kompetensi coaching yang mana saja? Ya, sesuai dengan kompetensi dari coach atau coaching itu, yang pertama adalah kehadiran penuh ya, kedua mendengarkan aktif, dan ketiga menggunakan pertanyaan berbobot. Mungkin yang ketiga itu saya ingin coba untuk kembangkan di sini. Baik, dari ketiga kompetensi itu, kira-kira pada saat coaching nanti ini, Bu Lina akan yang spesifikasi yang ingin dikembangkan yang mana? Mungkin yang ketiga tadi ya, kayaknya bagian yang paling sulit itu adalah memberikan pertanyaan berbobot. Oh, Itu yang saya luar biasa. ingin gali. Ya betul. Nah,
untuk mengetahui keberhasilan dari proses coaching kita kan ada indikator-indikator pencapaian dari tujuan yang ingin kita kembangkan. Iya. Kira-kira indikatornya tercapaian dari kompetensi itu apa menurut Bu Lina? Menurut saya, coaching itu akan berhasil ketika coach ini mampu memberikan pertanyaan yang bisa mengarahkan coach untuk menemukan solusi sendiri gitu ya dari permasalahan yang dia hadapi. Jadi kalau solusinya dia sudah temukan berarti coachingnya itu menurut saya sudah berhasil. Hasilnya baik. Jadi kompetensi yang ditemukan tadi yang ketiga ya, pertanyaan bobot dan indikatornya itu mampu menemukan solusi ya. Iya. Ya, luar biasa. Baik, supaya tidak berlama-lama, demikian segini aja untuk diskusi kita. Iya. Silahkan nanti Bu Lina melakukan proses coaching dengan coachingnya. Jadi silahkan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bu Yuni. Boleh saya minta waktunya sebentar? Tentu saja boleh. Soalnya saya mau bercerita banyak ini sama Ibu nih. Wah, saya sangat antusias ini mendengarkannya ya. Cerita saya ini begini Ibu. Jadi akhir-akhir ini kan begitu saya masuk di dalam kelas itu banyak anak-anak yang tidak antusias dalam pembelajaran saya. Jadi di dalam kelas juga mereka kayaknya malas banget rasanya untuk belajar itu, terus hasil-hasil dari kerja mereka itu paling 50% mengumpulkan tugas. Itu yang menyebabkan mereka kayaknya tidak antusias belajarnya gitu. Jadi Bu Yuni merasa bahwa murid-murid di kelasnya Bu Yuni itu merasa tidak antusias belajar. Iya, tepatnya begitu. Tepatnya begitu, baik. Jadi apa harapannya nih dalam pembicaraan kita kali ini, Ibu Yuni berharapnya gimana? Ya, harapan saya diskusi kita pagi ini adalah mudah-mudahan saya menemukan solusi lah dari permasalahan saya tentunya ya. Ada jalan keluar, siapa tahu dengan ngomong sama Bu Lin ini wah semuanya berasa mudah gitu ya. Oke, jadi Bu Yuni ingin bagaimana gitu anak-anaknya Bu Yuni di dalam kelas itu bisa lebih antusias lagi belajarnya ya. Ya, Lebih semangat, mengumpulkan tugasnya juga 100% kalau bisa ya. Iya, baik. Jadi Bu Yuni tadi bilang kurang antusias nih anak-anak Ibu Yuni. Ibu Yuni tahu nggak penyebabnya kira-kira apa nih? Kenapa anak-anak tidak antusias? Kalau saya boleh bercerita nih penyebabnya ya, dalam pembelajaran yang saya lakukan sih kayaknya lebih monoton aja sih. Di dalam pembelajaran saya banyak menggunakan guru sebagai satu-satunya sumber gitu ya, tidak menggunakan sumber-sumber yang lain. Sebenarnya kan banyak ya. Terus pembelajaran saya tidak mengasihkan ya. Kadang-kadang yang merasa tidak mengasihkan, kadang-kadang kan nanti dapatnya di jam terakhir, jadi anak-anak sudah berasa capek gitu, lemas gitu ya. Ngantuk. Itu sih ya, ngantuk. Jam terakhir ya. Iya, jam terakhir biasanya begitu. Nah, Bu Yuni nih, di kelasnya Bu Yuni, kalau kita levelkan nih 1 sampai 10, ketidakantusiasan mereka itu kira-kira berada di level mana Bu Yuni? Kalau menurut saya ini levelnya antara rentangnya ya, antara nomor 7 lah kayaknya. Oh, nomor 7 itu di atas. Nah, berarti lebih dari 50% itu sudah antusias gitu ya. Iya. Berarti tinggal 30%-nya nih. Iya. Oke, dari kira-kira kalau mau peningkatan kira-kira berapa ini yang kira-kira bisa Bu Yuni tingkatkan dalam waktu yang tidak terlalu lama? Ya, yang namanya kita jadi guru Bu, inginnya yang bagus lah untuk murid-murid kita kan. Jadi ya nomor 10 aja. Nomor 10 yang angka 10 semuanya. sampai nomor 10. Luar biasa sekali semangatnya Bu Yuni ya. Tentunya ya. Itu harapan guru semua anak-anak itu aktif gitu, Iya, antusias, mengumpulkan tugas gitu ya. Tetap semangat walaupun ada di jam akhir seperti itu Bu Yuni ya. Iya. Nah, karena tadi selain yang tadi Bu Yuni katakan penyebabnya itu adalah karena pembelajaran yang menurut Bu Yuni masih monoton. Ada nggak kira-kira sebab yang lainnya? Sebab yang lainnya mungkin karena saya menggunakan satu sumber saja ya. Karena di sini menurut saya kemarin-kemarin itu saya jarang menggunakan sumber-sumber yang ada yang lain lah. Saya biasanya menggunakan sumber yang buku yang ada di perpustakaan gitu. Hanya satu itu aja, tidak ada yang beragam lah gitu ya. Itu sih.
Itu ya, Ya. salah satunya sumber Penyebabnya juga belajar ya. juga ya. Jadi kira-kira nih biar mereka antusias nih, Bu Yuni mau melakukan apa kira-kira? Oh, sebenarnya banyak ya yang bisa saya lakukan. Salah satunya tadi adalah mencari sumber selain buku yang tadi. Mungkin bisa saja saya mencari sumber itu di YouTube misalnya ya, Iya. YouTube, terus internet, terus artikel-artikel mungkin bisa. Kayaknya itu lebih beragam ya, dan anak-anak juga tidak monoton untuk satu sumber saja gitu. Oke, Jadi video juga nanti bisa gitu ya. pakai video juga. Jadi Bu Yuni rencananya itu ingin membuat pembelajaran yang lebih variatif dengan Iya. sumber-sumber yang lebih beragam lagi. Ya, betul. Oke, gitu ya. Kemudian kira-kira nih, kapan Bu Yuni akan melakukannya? Kalau kapan dilakukannya secepatnya. Secepatnya. Ini kan sudah berlangsung beberapa minggu ya, udah tidak antusias itu beberapa minggu. Jadi saya akan melakukan ini, bertekad nih melakukan ini tuh minggu ini. Minggu ini, Iya, Masya Allah. minggu ini lah. Minggu ini ya. Mudah-mudahan bisa. Kira-kira ada enggak orang yang bisa membantu Bu Yuni? Kadang-kadang kan kita butuh bantuan ya dalam melakukan suatu tindakan di kelas siapa gitu kan. Bu Yuni ngajarnya banyak kelas tentunya ya. Kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Yuni? Yang pertama sih adanya kolaborasi dulu ya, Mhm. pertama dengan kepala sekolah tentunya, terus Iya. dengan guru yang satu bidang dengan saya, Mm-mm. dan bisa nanti kolaborasi. Mm-mm. Begitu juga dengan guru-guru yang lain. Mm-mm. Seperti Saya apa? mau seperti melihat cara mereka mengajar mungkin, bagaimana membuat antusias dan asik lah dalam pembelajarannya gitu. Oh, luar biasa ini rencananya Bu Yuni ya. Saya sudah tidak sabar ingin mendengarkan cerita selanjutnya setelah Bu Yuni melakukan rencananya Bu Yuni yang tadi ya. Saya doakan ya semoga kegiatan atau rencana aksinya Bu Yuni ini untuk membuat anak-anak semakin antusias belajar ini berjalan dengan baik dan hasilnya sesuai dengan harapan Bu Yuni. Nanti kalau sudah selesai melakukannya ada hasilnya bisa ceritakan lagi sama saya. Ya, Oke. mudah-mudahan ya ini bisa terlaksana dengan baik, dan saya juga nanti pasti akan mengabarkan ke Ibu nih Mm-mm. berita baik yang sudah saya lakukan. Iya, saya Gitu, sangat ya. menunggu hal itu. Terima kasih ya Bu Lin ya. Ini sama-sama. Hari ini sudah membuat saya agak sedikit ringan lah, karena sudah menemukan nih solusinya ada. Alhamdulillah. Itu intinya kita berbicara ya, ngobrol-ngobrol ya. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Lina. Waalaikumsalam Pak Mas Turi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah masih baik. Alhamdulillah. Semoga luar terus biasa. baik ya. Amin. Amin. Tadi apa namanya? Saya memantau kegiatan Bu Lina terkait kucing, ya, kegiatan kucing di bersama Bu Yuni, Mm-mm. dan luar biasa gitu ya. Nah, saya ingin mendengarkan gimana perasaannya tadi melakukan kucing dengan Bu Yuni. Iya, perasaan saya senang ya bisa praktik coaching yang pertama, yang kedua kemudian perasaan saya adalah lega gitu bisa menjadi bagian dari proses seorang teman untuk mencari solusi dari suatu masalahnya gitu. Kemudian ini tadi saya sudah melihat ya secara umum memang bagus gitu ya. Jadi alurnya sudah bagus, alur cerita sudah bagus, kemudian sudah mampu menggali permasalahan dan menemukan solusi dari kucingnya. Ini sesuatu yang luar biasa ya. Apa namanya? Setelah itu kompetensi nanti setelah ini kan ada kelanjutannya ya. Jadi apa namanya? Kira-kira nih kapan rencana akan melakukan kucing lagi? Rencana saya melakukan coaching lagi nanti setelah Bu Yuni melaksanakan aksinya gitu. Oh, gitu, luar biasa. Tidak ya. dua minggu lah dari sekarang kan 1 minggu prosesnya Bu Yuni melakukan aksinya, kemudian setelah itu mungkin langsung kita coaching lagi. Luar biasa ya, luar biasa, pasti ini sangat seru ya. Iya, Sangat, mudah-mudahan. apa namanya, bahagia kita melihat kucing kita berhasil gitu Iya ya. itu. Dan proses kucing nanti kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi selanjutnya gitu. Mungkin
mungkin ini kehadiran penuh saya gitu. Kan tadi sudah pertanyaan berbobot. Selanjutnya adalah kehadiran penuh dan mendengarkan aktif gitu. Baik, luar biasa ya. Ini pasti akan lebih seru lagi nanti Iya. di proses coaching berikutnya ya. Amin, amin. Kompetensi-kompetensi yang ada ini sudah berjalan bagus. Ini pada umumnya memang sudah luar biasa ya Terima kegiatan coaching kita. kasih. Semoga nanti proses coaching kedepannya lebih bagus lagi dan lebih menemukan solusi-solusi dari coaching yang luar biasa gitu. Itu aja mungkin diskusi kita pada hari ini. Iya, terima kasih Saya banyak. tunggu diskusi selanjutnya Iya, ya. pasti. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Gimana Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat juga. Iya. Jadi hari ini kan Bapak mau coaching ya? Betul, betul. Ya, Bapak mau coaching sama Ibu Lina ya? Oke, betul. Iya. Mau coaching Jadi beliau. sebelum proses coachingnya dimulai, saya mau menyampaikan dulu ini rubrik penilaiannya yang Oke. mestinya harus dimiliki nih sama coach ya. Yang pertama nanti begitu saat Bapak coaching kan nanti harus sesuai dengan alur kita. Terus apakah nanti sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coach. Terus nanti juga apakah nanti Bapak mendengarkan respon dari coach juga ya. Terus harus sesuai dengan prinsip coaching tentunya. Dan sebelum memulai coaching ada beberapa ini pertanyaan ini yang ingin saya sampaikan dulu Pak nih. Kira-kira nanti dalam proses coachingnya Bapak itu kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan ini? Oke. Oke, terima kasih Bu. Jadi sesuai dengan kompetensi yang ada itu kan ada 3 Bu ya. Ada kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Jadi 3-tiganya kita coba kembangkan. Tapi di antara ketiganya mungkin ya ada yang lebih dikhususkan lagi nih tujuan yang harus dikembangkan nih, lebih spesifik mungkin ada yang dari ketiganya. Iya, ada yang ingin lebih spesifik yang ingin saya kembangkan nanti pada saat proses coaching itu kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot kayaknya yang lebih pas. Selain itu juga kehadiran penuh. Ini kayaknya 2 hal ini dulu kita nanti saya coba laksanakan gitu. Jadi 2 ini ada Oke. potensi ya. Betul. Mudah-mudahan nanti. Kira-kira tujuan dari Bapak melakukan coaching nantinya itu seperti apa? Indikator lah. Gitu. Oke. Saya ingin nanti ketika proses coaching nanti coachingnya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ditemukan sendiri gitu ya. Jadi sehingga coachingnya mampu kemudian melaksanakan solusi itu sendiri gitu. Gitu Pak ya. Ya baik. Saya kira itu dulu Pak. Oh. Nanti kita lanjutkan lagi Siap, setelah siap. melakukan coaching dan mudah-mudahan berhasil ya Pak ya Siap, prosesnya, siap, oke, sukses mudah-mudahan. selalu gitu. Oke, amin. Ya, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Maskuri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lina, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak Maskuri ada waktu tidak ini? Insya Allah ada. Boleh kita diskusi? Siap, ya boleh. Ayo, kapan ini kita diskusi lebih panjang lebar tidak apa-apa. Oke, hari Saya ini ya. kebetulan hari ini ya waktunya cukup luang gitu. Oke, alhamdulillah berarti ini kali ini bersambut. Ini kebetulan saya lagi ada masalah ini Oh, iya, di iya. kelas saya Pak Maskuri. Ada 3 anak saya ya di kelas itu. Dari sekian banyak anak, yang 3 ini paling jarang ngumpulin tugas dan udah itu telat lagi. Iya, iya. Jadi saya pusing gimana ini gitu kan. Iya, Masya Allah ya, luar biasa dengan anak-anak kita ya. Iya. Nah, sebelum kita lebih lanjut, Bu Lina, Iya. diskusi kita ini kira-kira nih harapan Bu Lina ke depannya, kemudian bayangan Bu Lina ke depannya setelah kita diskusi ini apa gitu? Harapan saya sih 3 anak saya ini mereka bisa seperti teman-temannya gitu, mengumpulkan tugas tepat waktu,
bukan alasannya lupa-lupa terus, masa berkali-kali lupa-lupa terus kan, tidak mungkin itu. Jadi ya bisa seperti temannya, mengumpulkan waktu tepat waktu gitu, mengumpulkan tugas tepat waktu maksud saya. Kalau boleh saya buat mungkin boleh. Jadi masalahnya itu bahwa anak-anak ini 3 orang Ya. sering tidak mengumpulkan tugas gitu ya Iya. yang diberikan. Baik. Sekali. Betul ya, gitu ya. Kira-kira seperti Iya. itu ya. Baik, kira-kira nih menurut Bu Dina Ya. dari yang pernah Ibu Dina lakukan, mungkin yang Bu Dina lihat selama ini gitu. Kira-kira sebabnya apa ya ketiga anak itu tidak mau mengumpulkan tugas? Mungkin karena apa gitu, bisa diceritakan? Iya. Jadi kan saya itu sebenarnya sangat jarang memberikan tugas ya. Paling saya kasih itu tugasnya untuk hari Sabtu sama Ahad. Karena Sabtu Ahad itu mereka libur. Kalau hari lain sih saya memang kasihan gitu karena sekolahnya sudah 1 hari di sekolah, Pak. Jadi misalnya hari Kamis saya memberikan tugas nih, mereka kerjakan nanti hari hari Sabtu atau hari Ahad gitu. Kemudian saya sudah infokan di grup juga. Tapi mungkin penyebabnya satu sih mungkin kontrol dari orang tuanya mungkin salah satu, atau saya yang mungkin harus mengingatkan ulang, kita wapri ke orang tuanya masing-masing bahwa Nanda ada tugas biar mereka bisa lebih ingat lagi kalau ada tugas, bukan hanya main saja di hari Sabtu dan Ahad. Baik, kalau saya nangkap dari ceritanya Bu Dina itu bahwa waktunya yang kurang ya, Iya. karena memang anak-anak itu full tiap hari di sekolah ya, Iya. dan mungkin nanti Bu Dina membutuhkan bantuan orang tua gitu mungkin ya. Iya. Nah, Sekali. dari permasalahan yang tadi itu sebab yang sudah Bu Dina sampaikan tadi, kira-kira nih menurut Bu Dina bagaimana solusi yang menurut Bu Dina sangat tepat gitu di sekolah untuk menangani anak-anak yang tadi? Jadi kalau menurut saya mungkin ini ya, kita harus perkuat lagi di orang tuanya untuk mengingatkan Nanda, entah itu melewat telepon atau mungkin ketemu langsung sama orang tuanya bahwa Nanda ada tugas, minta tolong didampingi, seperti itu. Oke. Luar biasa ya. Jadi semoga nanti solusi tadi yang disampaikan sama Bu Dina itu bisa disambut baik sama orang tua. Iya, Kemudian semoga tidak tersinggung ya. Insya Allah enggak ya. Enggak, Insya Allah enggak ya. tergantung bahasa. Kemudian selain mau berkomunikasi dengan orang tua, kira-kira solusi yang mungkin lebih konkret yang bahkan mungkin lebih bisa dilakukan dalam waktu dekat ini apa? Yang waktu dekat mungkin jenis tugasnya mungkin harus lebih menarik ya, sesuai sama minat anak-anak. Mungkin nanti saya akan selidiki dulu yang 3 anak ini kesukaannya apa gitu ya. Mungkin ada yang suka misalnya nonton YouTube, nanti saya tugaskan dia nonton YouTube untuk mencari jawaban dari tugas-tugasnya itu. Ada yang suka membaca, saya suruh mereka mungkin membaca. Seperti itu mungkin ya. Jadi selain tadi komunikasi sama orang tua, jenis tugasnya juga harus semenarik mungkin ya, biar mereka semangat mungkin. Betul. Saya sepakat, luar biasa ya. Jadi solusi yang ditawarkan tadi itu memang luar biasa ya. Jadi menghubungi orang tua, kemudian memberikan tugas sesuai dengan minat dan bakat anak-anak gitu ya. Ini sebuah solusi, ide dan gagasan yang luar biasa menurut saya ya. Terima kasih. Semoga nanti solusi ini bisa dilaksanakan secepat mungkin gitu ya. Iya. Kira-kira begini, karena kan sudah kita tahu nih solusinya, Bu Dina sudah tadi punya bayangan bagaimana menyelesaikannya gitu ya, terkait masalah tadi. Kira-kira kapan bisa dilakukan supaya bisa segera selesai gitu masalahnya? Oke. Mungkin secepatnya ya, hari Senin besok mungkin gitu. saya Oke. ini menghubungi langsung orang tuanya untuk memberitahukan dulu kondisi anaknya seperti apa, tugas-tugasnya, mungkin ada informasi baru yang saya dapatkan. Kemudian juga saya akan belajar lagi membuat tugas-tugas yang lebih menarik gitu, sehingga mereka lebih termotivasi untuk membuat tugasnya.
itu ya, pekan depan ya, Iya. insya Allah ya, dalam waktu dekat nih ya, insya Allah ya. Tentu ini sesuatu yang bikin kita bangga nanti kalau sudah bisa gitu, anak-anak yang tadinya tidak bisa mengumpulkan tugas menjadi bisa mengumpulkan tugas gitu Iya. ya. Kira-kira nih kan tidak mungkin ya kita sendirian saja, kan bisa jadi nanti kalau sendirian bisa jadi nggak sukses gitu ya. Nah, kira-kira siapa saja yang Bu Lina akan ajak untuk melakukan itu? Yang pertama tentunya berkolaborasi sama orang tuanya ya, karena kalau di rumah kan kontrolannya itu penuh di orang tua gitu, yang pertama. Yang kedua mungkin saya akan mencari guru-guru yang itu kreatif dalam membuat tugas, sehingga saya bisa ambil, kemudian saya tiru, kemudian saya modifikasi lagi sesuai dengan kondisi anak-anak saya di kelas. Itu mungkin ya, guru-guru kelas yang kreatif sama wali murid yang bersangkutan. Luar biasa ya, Masya Allah. Itu ini sangat ditunggu-tunggu ini. Iya. Saya ingin sekali nih mendengarkan nanti hasil dari solusi yang tadi dilakukan oleh Bu Lina. Iya, saya juga tidak sabar ingin segera melakukannya. Ya, saya juga tidak sabar mendengarkan Bu Lina bercerita kembali nih. Iya. Kita moga-moga nanti bisa lebih bagus lagi ya. Amin, semoga. Mungkin itu saja mungkin ya diskusi kita pada hari ini. Semoga saya doakan semoga sukses ya. Amin, terima kasih juga. Solusi nanti bisa selesai dan anak-anaknya bisa mengumpulkan tugas semua gitu ya. Ya, amin, terima kasih sudah membantu saya menemukan ide-ide. Selama ada waktu, kalau ada nanti masalah-masalah yang lain bisa Bu Lina komunikasikan lagi, kita diskusi lagi. Insya Allah saya akan luangkan waktu. Oke, terima kasih banyak Pak Mas Guri. Iya, sama-sama. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Gimana nih Pak? Observasi, coaching gitu ya, coachingnya tadi udah berjalan baik ya? Ya, alhamdulillah Bu. Jadi tadi sudah kita lakukan kegiatan Siswa Alur Tirta. Tujuannya sudah ada, tadi sudah menemukan siswanya 3 orang tidak mengumpulkan tugas, sering bahkan gitu. Nah, dan itu sudah ditemukan solusinya gitu ya. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini, pekan depan mungkin akan dilakukan solusi tadi. Dan insya Allah nanti coaching berikutnya ini setelahnya itu. Oh iya, tadi kan di awal kan Bapak menyampaikan indikatornya 2 tadi ya. Kira-kira sudah tercapai atau tidak indikator yang tadi 2 itu? Alhamdulillah Sudah ya? Sudah Bu. Sudah. Ya, Ya, saya juga melihat tadi luar biasa sih coachingnya Pak, lancar. Terima kasih gitu ya. Bu. Kira-kira ada lagi kompetensi yang akan dikembangkan untuk coaching kedepannya nih Pak? Insya Allah nanti saya akan coba lagi untuk meningkatkan itu mengajukan selain mengajukan pertanyaan berbobot dan kehadiran penuh tadi, mungkin yang lebih nanti saya kembangkan lebih detail lagi itu mendengarkan aktif mungkin ya. Nanti lebih kepada audiens Mungkin, ya, betul. telinganya ya kita nanti mungkin di situ bermain. Saya kira cukup dulu Pak sampai di sini. Sudah tadi saya melihat itu alurnya sudah luar biasa, tirtanya sudah dapat dan kompetensinya juga saya kira meskipun hanya 2 tadi, saya kira semuanya sudah ya rangkul gitu ya. Terima kasih Bu Ya. Baik, Pak. atas masukannya. Baik, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kita sukses semua ya Bapak ya. Ya, amin. Terima kasih Bung atas masukan-masukannya, atas bimbingannya. Jangan bosan-bosan Bung membimbing saya. Ya, Terima kita kasih. sama-sama Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.